Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Kodari menyampaikan anggaran pendidikan tetap dipertahankan tanpa pengurangan. Pemerintah bahkan memperkuat sektor ini melalui program revitalisasi sekolah dan pembangunan sekolah rakyat sebagai prioritas peningkatan kualitas pendidikan nasional. Selain mempertahankan anggaran, pemerintah juga menekankan program revitalisasi sekolah dan sekolah rakyat memiliki dampak ekonomi yang luas. Pelaksanaan pembangunan mendorong aktivitas konstruksi, membuka peluang kerja, serta menggerakkan ekonomi di berbagai daerah. Lebih lanjut, keberlanjutan kedua program ini disebut menjadi indikator penguatan anggaran pendidikan. Pemerintah tetap menjalankan revitalisasi sekolah dan pembangunan sekolah rakyat sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Bahwa tidak ada pengurangan terhadap anggaran pendidikan, justru membuktikan bahwa anggaran di sektor pendidikan akan terus diperkuat. Pada pembangunan tahap 2 ini ditargetkan menyerap sekitar 58.000 tenaga konstruksi dan didukung sekitar 5.200 tenaga pendidik. Sehingga sekali lagi tidak hanya memperluas akses pendidikan, tapi juga membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi lokal. Pada program revitalisasi sekolah, jumlah satuan pendidikan yang tercakup mencapai 16.167 unit. Angka ini meningkat dari target awal 10.000 sekolah setelah dilakukan penambahan sekitar 6.000 sekolah dalam pelaksanaannya. Perkembangan pelaksanaan juga menunjukkan mayoritas pembangunan telah selesai. Hingga pertengahan Maret 2026, sebanyak 16.062 sekolah telah rampung, sementara 105 sekolah lainnya masih dalam tahap penyelesaian. Selain itu, pemerintah menjalankan pembangunan sekolah rakyat untuk memperluas akses pendidikan bagi kelompok masyarakat rentan. Program ini menyasar desil 1 dan 2 atau sekitar 20% masyarakat terbawah. Pembangunan tahap kedua sekolah rakyat diproyeksikan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Program ini menargetkan sekitar 58.000 tenaga konstruksi serta didukung sekitar 5.200 tenaga pendidik untuk mendukung operasional sekolah. Setiap sekolah rakyat permanen dirancang memiliki kapasitas 1.080 siswa per tahun. Pemerintah menargetkan pembangunan 500 sekolah rakyat hingga 2029 dengan jangkauan sekitar 540.000 siswa kurang mampu setiap tahun. Sementara itu, pembangunan tahap kedua sekolah rakyat mencakup 104 lokasi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Sebarannya meliputi 40 lokasi di Jawa, 26 lokasi di Sumatera, 12 lokasi di Kalimantan, 16 lokasi di Sulawesi, 3 lokasi di Bali dan Nusa Tenggara, 4 lokasi di Maluku, serta 3 lokasi di Papua. Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali Jendela Istana dapat kembali hadir menemani waktu istirahat Anda. Bersama saya Samuel Purba selama 30 menit ke depan, Anda akan disuguhkan laporan seputar aktivitas Presiden Republik Indonesia mulai dari agenda resmi hingga kebijakan yang tengah dijalankan. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita simak Jendela Istana selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memaparkan sejumlah kebijakan strategis, mulai dari Indonesia yang tidak berkomitmen menyumbang dana untuk Board of Peace, reformasi pendidikan nasional, kelanjutan program makan bergizi gratis, hingga strategi penciptaan lapangan kerja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah Indonesia tidak pernah berjanji menyumbang dana sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat kepada Dewan Perdamaian atau Board of Peace. Ia menyatakan tidak ada komitmen keuangan apapun terkait keikutsertaan Indonesia dalam inisiatif ini. Hal itu juga terlihat dari tidak hadirnya Indonesia dalam pertemuan negara penyumbang awal yang digelar di Washington pada Februari lalu. Meski demikian, Presiden menjelaskan Indonesia tetap siap berpartisipasi melalui pengiriman pasukan perdamaian untuk menjaga keselamatan warga sipil. Ia juga membuka kemungkinan kontribusi lain ketika proses rekonstruksi Gaza dimulai, termasuk melalui Lembaga Kemanusiaan Nasional serta bantuan yang pernah diberikan sebelumnya. Namun, ia kembali menekankan tidak ada komitmen iuran dana dalam keikutsertaan Indonesia. Jadi kita tidak pernah
mengatakan bahwa kita mau ikut iuran $1 miliar. Tidak pernah. Dan ini salah satu yang di pertemuan di Washington 19 Februari yang lalu. Yang founding donors. Ini founding donors. Jadi mereka ini masing-masing nyumbang, ada yang lebih mungkin ya. Tapi Indonesia nggak ada di situ. Nggak ada Indonesia. Ya karena saya juga komitmen waktu ditanya, saya tidak komit uang sama sekali. Kita mengatakan kita siap untuk pasukan perdamaian, berapa yang diminta. Kalau benar-benar gencatan senjata terus berhasil, baru bisa. Dan sudah mulai pembangunan, bisa saja Indonesia ikut serta kan. Kita punya Basnas, kita punya kan nanti. Kita sebelum ini pun kita sudah bangun rumah sakit, kita sudah bikin macam-macam di situ. Gak ada komitmen sama sekali. Beranjak ke sektor dalam negeri, Presiden juga memaparkan agenda reformasi besar di bidang pendidikan. Pemerintah mempercepat program renovasi sekolah dengan target 300.000 unit dalam 5 tahun. Perbaikan dilakukan bertahap setelah sebelumnya puluhan ribu sekolah telah direnovasi dan jumlahnya terus ditingkatkan setiap tahun. Selain perbaikan fisik, pemerintah mendorong digitalisasi pembelajaran secara nasional. Lebih dari 288.000 papan pintar interaktif telah didistribusikan ke berbagai daerah, termasuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Perangkat ini dilengkapi materi pembelajaran sesuai silabus yang memungkinkan siswa mengulang pelajaran secara interaktif. Saya sedang melaksanakan perbaikan fisik sekolah-sekolah. Tahun lalu kita hanya mampu 17.000 sekolah. Tahun ini 70.000 sekolah. Tahun depan saya ingin naik 90.000. 5 tahun saya ingin selesaikan 300.000 sekolah. Di tiap interaktif ini ada software yang kita isi. Saya lupa itu berapa gigabyte. Pokoknya hampir semua silabus pelajaran ada di situ. Jadi habis satu kelas pelajaran, kalau guru-guru ingin ulangi, ada. Dan nanti setelah kita punya studio, nanti guru-guru yang terbaik akan ngajar di sekolah yang nggak ada guru matematik, yang nggak ada guru bahasa Inggris, ya, dia dapat pelajaran hybrid dan interaktif. Kita bisa monitor di kelas itu. So ini lompatan-lompatan dalam rangka human capital. Di bidang sosial, Presiden menegaskan kelanjutan program makan bergizi gratis sebagai prioritas pemerintah. Program ini ditujukan mengatasi persoalan gizi, menekan stunting, serta memperkuat pembangunan sumber daya manusia. Kebijakan ini tetap dijalankan meski menghadapi berbagai kritik dan tantangan fiskal. Meski begitu, Presiden juga mengakui masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan program, sehingga pemerintah menutup lebih dari 1.000 dapur yang dinilai bermasalah. Pembiayaan program disebut berasal dari efisiensi anggaran serta pengurangan kebocoran, bukan dari utang baru. Saya akan bertahan sedapat mungkin. Daripada uang-uang dikorupsi, lebih baik rakyat saya bisa makan. Anda nggak lihat anak-anak yang stunting. Saya lihat, saya kampanye sekian kali, saya di desa-desa saya lihat. Anak umur berapa? 11 tahun, badannya anak 4 tahun. Saya yakin saya berada di jalan yang benar. Uang kita ada. MBG nanti di puncaknya kita akan punya 31.000 dapur. Ya. Katakanlah untuk gampang hitungnya 30.000 dapur. Tiap dapur mempekerjakan 50 orang. Itu sudah 1,5 juta. 1,5 juta ya. Tiap dapur menciptakan vendor-vendor supplier antara 5-10 vendor tiap dapur yang jual telur, yang jual wortel, yang jual sayur, yang jual, ya kan? Tiap vendor ini empiris mempekerjakan sekitar 5 petani. Ya. Jadi itu
sudah berapa? Sudah 50 lagi. Another 1,5 juta orang kerja. Ada 1.000, lebih 1.000 yang sudah kita tutup. Uang kita ada, tinggal diorganisir. Rakyat kita sebagian besar sudah terlalu lama tidak menikmati kebaikan daripada ekonomi kita. Selain kebijakan sosial, Presiden juga menyoroti pembenahan aparat penegak hukum sebagai bagian transformasi nasional. Reformasi mencakup Polri dan TNI dengan tujuan memperkuat integritas institusi serta meningkatkan kepercayaan publik. Presiden menyatakan tidak ada toleransi terhadap pelanggaran hukum, termasuk oleh aparat negara. Ia menilai tindakan oknum dapat merusak reputasi institusi secara keseluruhan. Pemerintah memberi kesempatan bagi lembaga untuk melakukan perbaikan internal sebelum langkah tegas diambil. Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan di lapangan, termasuk terhadap praktik ilegal seperti tambang tanpa izin. Presiden menyebut penindakan terhadap aparat yang melanggar telah dilakukan, termasuk pencopotan pejabat tinggi yang kemudian diproses hukum. Di sektor perdagangan, Presiden menegaskan kepentingan nasional menjadi pertimbangan utama dalam perjanjian tarif resiprokal dengan Amerika Serikat. Pemerintah menyepakati penurunan tarif tertentu dengan tetap menyediakan klausul penyesuaian jika dinilai merugikan Indonesia. Perjanjian ini memberikan tarif 0% bagi 1.819 komoditas strategis Indonesia, termasuk kopi dan minyak sawit. Pemerintah juga menilai kesepakatan ini memberi ruang negosiasi lanjutan jika diperlukan. Presiden juga memastikan kerjasama investasi tetap terbuka dengan syarat mengikuti aturan nasional. Pengelolaan mineral kritis harus mengacu pada harga pasar internasional agar nilai ekonomi optimal bagi Indonesia. Saya sudah katakan kita terbuka, but everything at market price. At economic price, ya. Jadi kalau dia mau ikut, kita izinkan mereka mining di Freeport. Sudah berapa puluh tahun. Freeport sekarang menghasilkan salah satu revenue kita yang paling besar. Kita izinkan bahan mentah, kita minta di processing. Kalau dia mau mining dan proses di sini, tetap dong. Critical mineral itu is a commodity, right? If they pay international market price. Mau dia yang main atau kita yang main, we get the economic value, right? Menteri Sekretaris Negara pimpin rakor bahas program strategi Presiden. Laporannya akan hadir usai yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana.